Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerangkan, lumbung pangan sudah berjalan lama di provinsi yang dipimpinnya, namun belum diresmikan. Saran dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang melakukan kunjungan di Palembang, pemerintah daerah memfokuskan beberapa komoditas untuk masuk dalam program lumbung pangan. Ada 9 kawasan bakal menjadi lokasi lumbung pangan di Sumsel, 7 lokasi untuk pengembangan tanaman pangan, dan 2 daerah lokasi komoditas hortikultura. Untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, Sumsel sudah surplus tahun 2020, memproduksi 2,6 juta ton sehingga Sumsel masih surplus sebesar 1,8 juta ton. Sementara tahun 2021, Sumsel menargetkan capaian 3,1 juta ton beras. Tapi semalam Pak Menteri kasih saya ide yang sangat brilian. Food estate itu ditentukan dulu, kabupaten mana yang akan jadi prioritas. Jangan semua asal sebutan food estate, akhirnya nggak fokus. Jadi ini kita akan pilih. Tadi saran Pak Menteri sekitar 9. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, Sumsel merupakan daerah yang potensial untuk mengembangkan tanaman pangan. Mentan optimis pelaksanaan program lumbung pangan di Sumsel berjalan baik, didukung sarana dan prasarana yang memadai. Berkaca pada pelaksanaan lumbung pangan di Kalimantan Tengah, meski kondisi lahan memiliki tingkat keasaman sangat rendah. Teknologi dengan riset, dengan varietas, kita bisa tangani. Kalimantan aja yang betul-betul rawa dengan pH yang sangat rendah, itu bisa kita tanami dengan varietas tertentu. Ya. 9 daerah lokasi lumbung pangan berada di Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Ogan Komering Ulu Timur. Untuk penghasil produk pangan dengan daerah penyangga Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Musi Rawas. Sedangkan penghasil produksi hortikultura, Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim, dan Pagar Alam. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang.